Menanggapi beberapa pertanyaan yang masuk ke saya mengenai odor AC yang mati nyala, ini tanggapan saya. Simak terus. Oke, buat teman-teman subscriber Mas Yunas yang sudah menyimak video-video saya sebelumnya, saya yakin beberapa dari kalian mungkin sebagian besar sudah praktekkan tips trik dari saya mengenai cara menghemat AC yang saya terapkan ya. Tapi sebelum lanjut ke video utama, buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel saya, ada baiknya teman-teman bisa klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan updatean dengan video-video saya yang terbaru ya, seputar AC tentunya. Oke, saya akan jawab pertanyaan sesuai judul video ini. Kenapa AC ini odornya gampang mati dan nyala secara sendiri, secara otomatis ya. Jadi gini teman-teman, pada dasarnya cara kerja AC itu ini. Ketika kita setting suhu, misalkan 25 atau 26 derajat Celcius, kita setting AC tersebut kayak gitu kan, sama aja kita nyuruh AC untuk mendinginkan ruangan kita dengan suhu yang kita perintahkan 25 sampai 26 derajat Celcius. Nah, semuanya akan bekerja nih teman-teman, baik di kompresor ya kan, di fan outdoor ya kan, fan indoor, evaporator dan freonnya akan muter keseluruhan gitu kan. Nah, setelah hal itu tercapai, setelah suhunya sudah tercapai, maka hal yang biasanya terjadi yaitu bagian outdoornya itu kompresornya akan mati teman-teman. Kompresornya akan berhenti dan fan-nya juga akan berhenti muter. Alhasil freonnya tidak akan jalan ya, nggak akan muter. Jadi ketika proses seperti itu, maka suhu ruangannya itu, suhu yang dihembuskan dari indoornya itu jadi kurang dingin teman-teman. Memang seperti itu. Hal ini terjadi untuk AC tipe low watt dan tipe standar ya. Untuk tipe inverter kebanyakan itu teman, kebanyakan outdoornya akan nyala terus-terusan kebanyakan. Tapi kemarin dari salah satu subscriber yang join grup Telegram saya yang diskusi, katanya pakai AC inverter juga outdoornya mati. Dan setelah didiskusikan, beberapa AC inverter juga bisa seperti itu teman-teman. Dan saya baru tahu juga sih. Dan sampai di sini, jika teman-teman ada pertanyaan seputar AC informasi tersebut, teman-teman bisa join grup Telegram saya. Linknya ada di deskripsi video teman-teman. Silakan teman-teman klik aja deskripsi itu. Dan kita mari diskusi sama-sama seputar dunia AC, seputar masalah-masalah trouble AC lah. Nah, kembali ke topik utama teman-teman. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya jawabannya itu hal wajar, karena teman-teman settingnya suhu 25 ke atas. Di suhu tersebut, AC dengan mudah atau dengan gampangnya akan mendapatkan suhu segitu. Coba aja teman-teman setting suhunya 20, 21, 22, 23. Itu biasanya untuk bagian odor jarang mati nyalanya teman-teman, jarang hidup nyala seperti itu, kayak gitu ya. Jadi banyak pertanyaan yang masuk, Mas kenapa odornya mati nyala? Saya settingnya 27 atau 20 derajat Celcius teman-teman, Mas, kayak gitu kan. Ya jawaban saya itu hal wajar ya, karena dengan suhu segitu 27 atau 28 derajat Celcius itu, maka si AC dengan mudahnya akan mendapatkan suhu kinerja yang sesuai kita perintahkan. Kalau biar lebih ekstrim lagi, kalau teman-teman takut nanti AC-nya, wah gimana dong Mas, ntar bagian kompresornya bisa rusak dong kalau mati nyala seperti itu terus-terusan. Ya kalau misalkan teman-teman merasa wah bahaya nih, gitu ya, bisa rusak kan, ya silakan bisa disetting suhu mungkin di angka 24 atau 23 atau 25 teman-teman. Suhu segitu masih worth it kok untuk cara hemat listriknya. Kalau menurut saya sih, ketika kompresornya mati atau fan odornya mati, itu di situ suhu minim, di situ watt minimum yang dibutuhkan si AC untuk mendinginkan ruangan teman-teman. Jadi misalkan ya, AC ini wattnya 350 watt. Misalkan wattnya 350 watt. Memang iya sih, AC saat ini saya pakai ini AH A5C wattnya 350 watt.
ketika saya setting 25 derajat Celcius, maka mode cool ya, maka AC ini akan bekerja semaksimal mungkin dengan suhu segitu teman-teman, 350 watt. Tapi ketika suhunya sudah tercapai dan fan outdoornya mati, maka suhu yang dipakai itu hanya untuk menggerakkan bagian indoornya. Kemungkinan bisa lebih sedikit ya, mungkin 100 watt atau 150 watt atau 200 watt. Pasti akan kurang teman-teman, kayak gitu ya. Kecuali AC-nya manteng terus nih, nyala terus, teng gitu kan, nyala terus, dan outdoornya juga nyala terus, teng gitu. Ya maka yang dibutuhkan si AC ini untuk mengkonsumsi listriknya sesuai listrik yang dibutuhin di situ teman-teman, yang tertera di situ. Kira-kira sih seperti itu sih. Dan kembali lagi, kita sebagai pengguna AC, kalau bisa ya kita rawat produk yang kita pakai teman-teman. Jangan hanya cuma bisa pakai, jangan hanya cuma bisa nyala matiin aja. AC ini untuk perawatan mudah aja sih, setiap 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali teman-teman bisa bersihkan filter AC-nya di bagian indoornya. Video-video sebelumnya saya juga sering sudah contohin cara melepas atau membersihkan filter AC-nya. Dan setiap 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali, tergantung dari lokasi AC-nya ya. Kalau misalkan lokasi AC-nya di samping jalan raya ya kan, di jalan raya kayak di Pantura kayak gitu, untuk AC kantor ataupun ini biasanya outdoornya lebih cepat kotor teman-teman. Mungkin 2 bulan sekali itu bisa dibersihkan, maksimal 3 bulan sekali. Kalau kayak di AC saya ini, AC rumah atau perumahan, ya paling 3-4 bulan sekali teman-teman bisa servis. Teman-teman bisa panggil teknisi untuk cuci AC. Ingat ya teman-teman ya, cuci AC saja, jangan di otak-atik yang lainnya. Kayak gitu aja sih teman-teman. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Kita diskusi aja yuk di grup Telegram saya. Kita berbagi informasi, keluhan, sharing pengalaman seputar dunia AC. Jadi biar kita itu nggak awam-awam banget nih masalah hal ini ya kan. Oke, ditunggu video-video berikutnya di channel saya, channel Mas Yunas. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan updatean video-video terbaru dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.